Hai anak-anak, apa kabar? Tentu tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Dan ingat, kalian harus tetap menjaga kesehatan. Baiklah anak-anak, sekarang pembelajaran kita masih melanjutkan tema 1, subtema 1. Tema 1, subtema 1. Mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika. Ciri-ciri makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan berarti bertambah ukuran tubuhnya, seperti tinggi dan berat. Dan perkembangan berarti bertambahnya kemampuan, seperti kemampuan bergerak dan membuat makanan. Pertumbuhan manusia ditandai dengan perubahan ukuran tubuhnya. Perubahan ukuran tubuh manusia terlihat dari bertambahnya tinggi dan berat badan. Perkembangan manusia ditandai dengan bertambahnya kemampuan manusia. Sebagai contoh, semasih bayi, manusia belum dapat tengkurap dan berjalan. Seiring bertambahnya usia, manusia dapat tengkurap lalu duduk. Manusia juga dapat merangkak lalu duduk. Pertumbuhan hewan ditandai dengan terjadinya perubahan ukuran tubuh. Perubahan ukuran tubuh pada hewan dapat dilihat dari bertambahnya tinggi, berat, dan besar hewan. Bulu dan rambut hewan juga bertambah. Seiring proses pertumbuhan, terjadi proses perkembangan pada hewan. Sebagai contoh, anak itik dapat berjalan lalu berlari. Pertumbuhan-tumbuhan ditandai dengan terjadinya perubahan ukuran tumbuhan. Perubahan ukuran tumbuhan terlihat dari bertambahnya tinggi batang tumbuhan dan jumlah daun tumbuhan. Seiring proses pertumbuhan, terjadi proses perkembangan. Sebagai contoh, kemampuan tumbuhan yang sudah besar untuk membuat makanan bertambah seiring bertambahnya jumlah daun. Tumbuhan berbunga juga akan berbunga setelah dewasa. Makhluk hidup berkembang biak. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk menghasilkan keturunan. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah sebagai berikut. Hewan dari kelompok serangga seperti laba-laba, kupu-kupu, dan semut. Hewan dari kelompok unggas seperti ayam dan bebek. Hewan dari kelompok ikan seperti ikan nila dan ikan mujair. Dan hewan dari kelompok amfibi seperti katak. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan berasal dari kelompok mamalia seperti sapi, kucing, monyet, dan kanguru. Tumbuhan berkembang biak secara alami dan buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami artinya perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan tumbuhan secara alami dengan biji, contohnya
mangga, dan rambutan. Dengan umbi, contohnya wortel dan kentang. Dengan tunas, contohnya bambu dan palem. Dengan akar tinggal, contohnya jahe dan lengkuas. Dengan spora, contohnya tumbuhan paku. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan, artinya perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan tumbuhan secara buatan: stek, contohnya sirih dan singkong. Cangkok, contohnya mangga dan jambu. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari dan menceritakan pengalaman kalian yang sesuai sila pertama Pancasila. Kalian juga sudah mengetahui makna lambang sila pertama Pancasila. Tahukah kalian contoh perilaku yang sesuai sila pertama Pancasila di sekolah? Berikut contoh perilaku sesuai sila pertama Pancasila di sekolah. Mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. Berdoa sebelum dan setelah belajar. Mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Coba perhatikan cerita berikut. Perusahaan A dan B memproduksi air mineral dalam botol. Perusahaan A menghasilkan 3.500 botol dalam seminggu. Sementara itu, perusahaan B menghasilkan 2.000 botol dalam seminggu. Berapa jumlah air mineral dalam botol yang dihasilkan perusahaan A dan B? Bisakah kalian menyelesaikan permasalahan dalam cerita? Mari kita selesaikan bersama. Jumlah air mineral yang dihasilkan perusahaan A dan B sama dengan 3.500 ditambah 2.000. Penjumlahan tersebut bisa diselesaikan dengan cara berikut. 3.500 dan 2.000 dijumlahkan. Langkah pertama yang dijumlahkan adalah satuannya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan puluhannya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan ratusannya. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Setelah itu kita jumlahkan ribuannya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi, jumlah air mineral yang dihasilkan perusahaan A dan B adalah 5.500 botol. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini. Ada banyak hal yang sudah kita pelajari hari ini ya. Di antaranya tadi kita sudah mempelajari tentang perilaku sesuai sila pertama Pancasila, terutama di sekolah tadi. Lalu kita juga sudah mempelajari tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan. Lalu kita juga sudah mempelajari
beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Di antaranya makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Juga perkembangbiakan makhluk hidup. Sebagai tugas di rumah, nanti kalian memilih satu hewan. Dari hewan yang kalian pilih itu, kalian tulis ciri-cirinya. Misalnya, caranya bergerak, caranya berkembang biak, caranya bernafas, dan juga makanannya. Itu ya anak-anak, nanti tugasmu tulis di buku tugas atau buku PS kalian. Kalian memilih satu hewan. Ngerti anak-anak untuk tugasnya? Baiklah, pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi pembelajaran berikutnya ya. Ingat, kalian harus tetap semangat dan harus tetap menjaga kesehatan. Baik anak-anak, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Bye-bye.